Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أما محمد بتقديم مؤجل والجحيم هنا. فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيه. ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Singkat cerita, Bani Israel jaya, menang, dan akhirnya itulah masa di mana Bani Israel terbebas dari perbudakan. Jadi awalnya itu memang sebelum ada Daud, Bani Israel itu hampir masa kekosongan para raja dan para nabi, sehingga diperbudak oleh Jalut. Jadi bahkan setelah masa-masa nanti juga ada perbudakan lagi setelah masuknya bangsa Babilonia, Persia, Romawi dan lain sebagainya. Nah, Nabi Daud alaihissalam ini adalah nabi yang berhasil membawa Bani Israel kepada kejayaannya hingga kepada zamannya Sulaiman. Talut memang tercatat sebagai raja pertama. Tapi kemudian Talut ada banyak kisah, bahkan dia tidak mau digantikan, ada kisah seperti itu. Tapi yang jelas beliau juga seorang raja yang baik. Setelah wafat digantikan oleh Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Daud itu dari garis keturunannya Yehuda. Ingat prinsipnya, kalau dari Yehuda akan meneruskan garis keturunan seorang nabi apa raja? Raja. Kalau kenabian dari garis keturunan Levi. Cuman keunikan Nabi Daud alaihissalam, dia menjadi raja sekaligus umur 40 tahun, ada yang mengatakan 30 tahun, diangkat menjadi nabi. Nabi sekaligus raja, raja tapi nabi. Nah, itu hebatnya Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Nah, cuman bukan dari garis keturunan Levi. Kalau Levi sudah otomatis nabi, tapi dia juga nabi sekaligus raja, tapi garis keturunannya terambil dari Yehuda. Daud bin Isha bin Uwaid. Uwaid ini anaknya Abir anaknya Nahshun, Nahsun anaknya Uwainadab, Uwainadab anaknya Irmi anaknya Hasrun anaknya Farid anaknya Yahuda anaknya Yakub anaknya Ishak anaknya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jelas garis keturunannya. Ini termaktub di apa namanya, Qisas Al-Anbiya Ibnu Katsir. Daud bin Isha atau Aisyah,
kemudian bin Uaid, bin Abir, bin Salmun, bin Nahshun, bin Uwainada, bin Irmi. Irmi itu anaknya Hasrun, bin Farid, bin Yahuda, bin Yakub. Nah, inilah kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Otomatis kanjeng Nabi Sulaiman juga masih garis keturunannya Yahuda, karena beliau anaknya kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Itu dari garis keturunan Yahuda. Jadi ini unik. Kalau yang lain biasanya kalau raja-raja dari garis keturunannya Yahuda, kecuali Talut. Talut itu makanya sebelumnya nggak ada aku. Cuma memang karena pilihan Allah yang memilih sendiri melalui lisannya Samuel, maka kemudian Talut satu-satunya raja Bani Israel dari garis keturunannya Benyamin. Saat itulah nanti ada banyak kisah cerita bagaimana bukan persekutuan, persatuan antara Benyamin dengan Yahuda nanti menelurkan kerajaan namanya Yahuda di luar daripada Israel. Siapa kanjeng Nabi Daud? Nabi Daud ini perawakannya kecil, qasiran, kecil, agak pendek. Azraqal ainain, matanya itu agak kebiru-biruan. Orang barat berarti ya. Qalil asy-sya'r, rambutnya juga tipis, nggak lebat. Kan biasanya kalau orang-orang dulu kan lebat-lebat ya. Tapi kanjeng Nabi Daud ini rambutnya tipis. Tapi dia tahirul qalbi wa naqiyihi, tapi dia punya hati yang sangat bersih. Karena setiap hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai sekarang terkenal dengan puasanya, puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, hari ini enggak. Dan beliau selalu membagi-bagi waktunya. Hari untuk melayani masyarakat kapan? Hari untuk beribadah kapan? Dan hari untuk keluarganya kapan? Jadi hari untuk keluarga dia nggak mau diganggu untuk yang lainnya. Hari itu untuk bercanda sama Sulaiman, bercengkrama dengan istrinya, pokoknya nggak mau diganggu lah. Nah, itu hari untuk keluarganya. Maka kita juga ada waktu untuk bersama. Nah, itulah waktu-waktunya kanjeng Nabi Daud mendidik bagaimana Sulaiman menjadi orang yang bijak. Nah, jadi kalau sudah waktunya beliau di pemerintahan, di kerajaan, maka siapapun orang Bani Israel, ayo datang mau apa. Maka terkenalah beliau itu kalau ada perkara-perkara bisa memutuskan sesuatu yang bijak. Dan ini nurun ke anaknya kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Udah tahu kan peristiwa-peristiwanya, cerita-cerita tentang bagaimana kanjeng Nabi Daud dan Sulaiman itu memutuskan satu perkara. Nah, kanjeng Nabi Daud alaihissalam wafat. Sampai sekarang makamnya ada di Bukit Zion. Zion ini ada yang mengatakan Zionis itu dari situ kata-kata Zionis misalnya. Di Bukit Zion. Nah, Talut Daud adalah raja, dan Daud adalah raja yang paling sukses di masa Bani Israel sebelum nanti datangnya kanjeng Nabi Sulaiman. Apa? As-Sultan Dhillullah fi ardihi. Ini ada satu hikayat mengatakan bahwa As-Sultan Dhillullah fi ardi, bahwa kerajaan itu, kepemerintahan itu adalah Dhillullah fi ardi, naungannya Allah di dunianya. Karena tanpa ada sistem kepemerintahan, sistem kerajaan ataupun apapun itu kepemimpinan, orang akan susah. Berantem dulu kita. Yang kecil akan tertindas sama yang, ya karena ada pemerintah aja tetap berbuat kezaliman, apalagi nggak ada yang ngatur. Maka wajib, Rasulullah mengatakan kalau ada 3 orang berjalan dalam satu tempat di padang pasir misalnya, maka wajib di antara 3 orang ini harus ada yang mimpin. Nah, inilah cerminan kita dalam sholat. Islam mengatur cerminan dalam sholat. Kapanpun masuk ke sholat, walaupun cuma 2 orang, mesti wajib 1 orang maju ke depan jadi imam, 1 lagi jadi makmum. Nah, itu maksudnya As-Sultan Dhillullah fi ardihi, bahwa kepemerintahan, kerajaan, kepemimpinan apapun itu merupakan Dhillullah, naungannya Allah di dunianya, karena ini kepanjangan dari penerapan hukum-hukum Allah.
Jadi kalau nggak ada pemerintah susah juga kita, nggak ada tempat maksudnya. Maka wajar kemudian Nabi Muhammad mencari sewaka dari Mekah ke Madinah, karena di Mekah sudah tidak ada lagi tempat, udah nggak bisa. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal dan abu-abu lainnya, susah, nggak bisa. Maka Nabi Muhammad nggak bisa lagi tinggal di Mekah karena sudah tidak ada lagi pembelaan. Kakeknya Rasulullah yang disegani siapa? Kakek Rasulullah udah wafat juga, jadi udah nggak ada lagi pegangan Nabi. Maka Nabi harus melakukan dengan skenario Allah itu dengan cara Ali bin Abi Thalib ditidurkan, gitu skenario-nya. Terus beberapa sahabatnya sudah melakukan, sudah masuk Islam. Umar pun sudah masuk. Umar nggak nyumput-nyumput lagi, tapi terang-terangan dia hijrahnya, karena siapa yang berani sama Umar. Tapi memang tempat itu masih dikuasai oleh kaum musyrikin, jadi nggak bisa lagi Nabi Muhammad mencari suaka dari Mekah ke Madinah secara politik seperti itu. Tapi ini adalah skenario Allah, cara Allah untuk mengembangkan, untuk merubah peradaban manusia dari jahiliyah ke Islam. Innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Ini juga sama tentang kepemimpinan, harus Al-Quran pun seperti itu. Karena kita nggak bisa baca Quran tanpa ada yang membuat, yang membuat sudah ada, maksudnya untuk diperbanyak Al-Quran, percetakan maksudnya. Dan itu semua harus ada izin-izin, harus ada mengawal. Nah, salah satu itu seperti itulah. Siapa yang mengawal? Ya kalau di Indonesia Departemen Agama, Pendidikan Departemen Pendidikan. Nah, jadi ada fungsi-fungsinya. Bahkan ada satu hikayat bahwa Nabi Daud itu pandai untuk menempatkan setiap distrik, setiap tempat itu dipimpin seorang amir, disebut dengan gubernur kalau sekarang lah. Nah, itu untuk menjaga persatuan Bani Israel saat itu yang terdiri dari kabilah-kabilah. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa Nabi Daud sendiri itu dari garis keturunannya Bani Israel, cuman dari garis keturunan Yahuda. Terhormat Nabi sekaligus raja. Wafatlah kanjeng Nabi Daud alaihissalam dengan berbagai macam keistimewaannya. Salah satu keistimewaan Nabi Daud adalah apa? Gunung bisa di Al-Quran banyak gitu, besi bisa jadi kalau kita pakai las Nabi Daud tidak usah. Kalau kita pakai gergaji apa namanya Pak, gergaji besi Nabi Daud cuma. Sampai kemudian Nabi Daud terkenal dengan pembuatan baju besi. Pertama yang membuat baju perang dengan besi baja itu melalui tangannya Nabi Daud. Dan Nabi Daud berbisnis itu, jual beli baju besi. Jadi gajinya dari pemerintah nggak diambil, melainkan karena memang kekayaan semua para nabi itu cuman disumbangkan untuk kebaikan umat. Nah, sama gajinya nggak diambil, tapi dia punya usaha sendiri namanya membuat baju besi. Maka siapapun kita, sebaik-baiknya kita, bahkan seorang guru pun alangkah baiknya punya juga usaha sendiri. Jadi tidak mengharapkan dari pemberian orang lain. Nah, itulah dipraktekkan sama kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Itu hebatnya Nabi Daud alaihissalam. Banyak banget kalau mau dibilang, gunung bisa ditaklukkan sama kanjeng Nabi Daud. Dan salah satu keistimewaannya lagi adalah bisa punya 80 suara merdu. Jadi setiap kali membaca Zabur, membaca ayat-ayat Zabur dengan suara yang merdu, itu burung di atas pun diem. Bahkan ada yang mengatakan nyamperin ke Nabi Daud, diem semua di situ. Apa? Burung ini ngiri sama suaranya Daud, saking indahnya Nabi Daud. Maka siapapun yang kori-kori sekarang masih titisannya kanjeng Nabi, suaranya maksudnya. Ah, itu dia, itu sekitar, tapi itu sekitar hanya peristiwa mukjizat kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Karena memang saat itu udah jarang peperangan, karena Nabi Daud yaitu Bani Israel terkuat saat itu, dipegang sama kanjeng Nabi Daud. Kanjeng Nabi Daud wafat,
dimakamkan di tempat kamarnya sendiri. Nah, Nabi Daud ini kan umurnya berapa wafatnya? 100 tahun beliau wafat. Aslinya bukan 100 tahun, tapi 60 tahun. Nah, cuman ketika zaman dulu Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan, akan ada anak cucunya itu yang orang hebat lah misalnya. Siapa? Namanya Daud. Berapa umurnya? 60 tahun. Ini antara Allah dengan Nabi Adam berbicara. Kok sebentar banget? Ya memang udah gitu. Sudahlah, kasih berikan umur sisa saya. Berapa? 40 tahun. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, dia nego. Mau dicabut sama Israel, dia nego. Loh, kan saya masih ada sisa 40 tahun. Lo lupa ya? Sisa umur 40 tahun itu sudah diberikan sama kanjeng Nabi Daud. Jadi kau sekarang wafat Adam. Oh iya, saya lupa. Wafatlah kanjeng Nabi Adam. Sisa umur 40 tahun itu diberikan kepada kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Sehingga Daud pas wafat di umur 100 tahun. Maka zaman-zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad itu di atas 60 semua. Sisa umur Nabi Muhammad 60-an tahun. Jadi kalau bapak sekarang umur segitu berarti inilah umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena memang jelas dalam hadisnya pun manusia dari awal sampai sekarang semakin yankus, baik dari fisik maupun umur. Kalau dulu orang yang gede-gede wajar ya, kalau dinosaurus kalau dibandingin ya mungkin hewannya gede-gede, orangnya juga gede-gede. Kalau sekarang hewannya gede, bapak-bapak bisa maka kebayang kalau burung yang sedang gini-gini ada burung-burung gede semua di sini, penuh semua. Nah, kebayang itulah sesempurnanya manusia kayak gini. Cuman memang perawakannya nanti yang menurun. Beda kan? Zaman dulu memang gede-gede. Situ nadhiroan tuh kanjeng Nabi Adam. Berapa? 60 asta. Sekarang bapak berapa? Gak ada yang 2 meter kan? Ada gak 2 meter di sini? Gak ada. Makin kesini makin menurun. Paling gede itu suku Ad, kanjeng Nabi Soleh. Itu paling gede itu, kuat-kuat orangnya, bahkan bisa bikin rumah di mana? Tebing-tebing. Jadi kalau sekarang ada di film-film udah kelewat itu. Kaumnya Nabi Soleh, kaum Ad yang pembangkang itu, yang hampir punah, yang udah nggak ada lagi, udah punah itu bisa buat saking kuatnya gitu loh. Nggak pakai alat, pakai apa tuh? Kobelko ya? Nggak pakai tangan sendiri gitu. Itu kaum Ad tuh, saking kuatnya dia. Gunung itu dibuat rumah. Hebatnya. Ya, cuma kan makin kesini makin nurun. Cuman kita diberikan kecerdasan otak. Dulu memang kuat fisik, nggak ada alat. Sekarang fisiknya kecil tapi dikasih otak, dibuat namanya mesin, komputer dan lain sebagainya. Ya udah kayak gitu aja tuh. Mudahnya. Ya jibalu awibi mahu. Ini mujizat Nabi Daud lah. Saya rasa semua sudah tahu banyak lah. Nabi Daud wafat digantikan oleh kanjeng Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman inilah salah satu di antara 4 raja besar di dunia yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Bahkan ini doanya kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Allah, ampunilah dosaku dan berikan aku kerajaan yang tidak diberikan oleh orang lain setelahku. Jadi nggak ada lagi, Pak. Kalau ada sekarang raja nggak ada lagi. Yang paling kuat dari barat ke timur dikuasai. Bahkan yang paling nyentrik di Al-Quran adalah peristiwanya Ratu Bilqis. Sudah gitu aja, peristiwa burung hudhud, tinggal bacanya di Quran itu banyak itu. Kerajaannya bagaimana, kerajaannya apa, lantainya terbuat dari marmer emas, semuanya dari yang megah-megah. Saking ya gimana nggak sakingnya, pasukannya bukan lagi manusia tapi jin ibrit, pohon-pohonan bisa disuruh. Kalau di film-film apa tuh Pak yang pohonan bisa perang? Film apa tuh? Hobbit ya. Ketinggalan itu udah. Nabi Sulaiman itu keajaibannya gitu. Mujizatnya apa lagi?
hewan-hewan semua bisa sekali kedip mata, itu kan ceritanya gitu Nabi, sekali kedip mata bisa. Nah di Indonesia diadopsi ceritanya dengan cerita Bu Irojongrang ya, yang semalam jadi, cuman kan nggak jadi, keburu ayam berkokok. Udah lewat itu cerita Kanjeng Nabi Sulaiman, semua tuh kayak gitu, tuh kayak kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak kalau mau bilang mujizat seperti itu banyak banget di Al-Quran, tinggal baca aja. Cuman kita kan sejarah kesininya. Nabi Daud itu salah satu dari 4 raja yang terbesar yang tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya. Maka kemudian ada hadis Nabi, Malakul ardi arba'atun mu'minani wa kafirani, bahwa ada 4 raja di dunia ini yang paling besar. 4 diakuin paling besarnya, paling gagah. Mu'minani wa kafirani, ada 4 nih. Jadi ada 4 raja yang diakui dengan kerajaannya yang membentang dari barat ke timur, badannya kuat, punya pasukan paling banyak. Siapa dia? 1 Dzulqarnain. Tahu Dzulqarnain? Hah? Iya, siapa dia maksudnya? Dzulqarnain tahu? Dzulqarnain ini hidup kapan? Ada satu sejarah yang mengatakan Dzulqarnain ini hidup di zaman Kanjeng Nabi Ibrahim setelah wafatnya Namrud. Dzulqarnain ini raja di Al-Quran terkenal banget tuh. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Ini hikayat salah satunya, walaupun nanti banyak versi. Dia yang kemudian mengembara dari barat ke timur, dari Arab ke Eropa, ke Asia dan lain sebagainya. Itu Dzulqarnain, sampai ketemu di sebuah pegunungan. Satu kaum itu tertindas oleh kaum yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan ya, ini nanti peristiwanya nanti di tanda-tanda akhir zaman. Ya'juj Ma'juj ini kemudian karena dia menindas orang-orang suku yang terkecil itu, maka kemudian diperangi sama Ya'juj dan Ma'juj dengan cara setiap warganya yang beriman setelah beriman masuk Islam, beriman kepada Dzulqarnain, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Dzulqarnain membuat apa namanya ini? Tembok besar. Jadi terbuat dari tembaga emas, tidak bisa ditembus oleh apapun. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Ya'juj Ma'juj ini tertutup di sini. Maka setiap Ya'juj Ma'juj itu beranak pinak, itu menembus, ya nantilah itu ceritanya di akhir zaman lah. Jadi sampai sekarang pun Ya'juj Ma'juj ini baru bisa keluar setelah nanti akhir zaman. Tembok udah pasti bisa diruntuhkan. Nah ini salah satu mukjizatnya, kehebatan Dzulqarnain. Tapi saya nggak cerita di sini, karena kalau cerita ini berarti cerita, jadi saya jadi bukan sejarah masa lalu tapi sejarah akan datang. Jadinya Ustaz Zulkifli nanti akhir zaman. Kedua raja namanya Sulaiman. Ini yang sedang kita bahas. Ini raja dari golongan mu'minani. Ini 2 raja nggak bisa ditaingi. Bahkan Nabi Sulaiman itu berdoa sama Allah, minta langsung sama Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Allah ampuni dosaku dan berikan aku kerajaan yang tidak ada satupun yang menandingiku. Saking pengen jangan lagi ada kesombongan di muka bumi ini. Karena orang biasanya semakin tinggi jabatan semakin sombong. Contohnya adalah dari golongan kafironi 3 namanya Namrud. Raja Namrud ini raja yang di zaman Nabi Ibrahim AS. Ini raja besar, Pak. Badannya kuat, kerajaannya besar, cuman sayang matinya pakai nyamuk, nggak pakai senjata karena sombongnya.
nggak ada Firaun di sini. Yang keempat, raja dari golongan kafir namanya Bukhtansor. Ini yang ntar kita bahas. Siapa Bukhtansor? Di dalam sejarah-sejarah kita masuk namanya Nebukadnezar, bahasa Latinnya. Bukhtansor. Ini raja 4 yang termaktub dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ini raja 4 udah nggak bisa ditandingin. Siapa? George Bush lewat. Siapa lagi? Jokowi, presiden gitu. Siapa lagi? Nggak ada lagi. King Salman nih, bukan. Ini raja udah nggak bisa disaingin lagi. Cuman ada satu athar Nabi Muhammad yang kelima, hadisnya berbeda dari athar yang berbeda. Yang kelima tidak disebutkan min ahli baiti, min ahlil bait. Tapi ini athar yang beda. Yang sering termaktub cuma ini aja nih. Nah, ini salah satu hadis yang berbeda, min ahlil bait. Kita nggak tahu wallahu alam siapa. Apakah dia Imam Mahdi atau bukan, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas akhir zaman pasti datang. Tapi kalau ini semua sudah terjadi nih. Dzulqarnain sudah pernah ada, Sulaiman sudah pernah ada, dan harus dan yakin kita yakini bahwa memang sudah ada di Al-Quran. Ada semua. Kerajaan Sulaiman sehebat-hebatnya ada. Nah, Namrud ada, Bukhtansor juga ada dalam sejarahnya. Dari mana? Dari Babilon. Ntar kita ceritain. Nabi Sulaiman alaihissalam yang sekarang sudah kita bahas. Nabi Sulaiman ini yang kemudian merapihkan Baitul Maqdis, membuat Baitul Maqdis dengan haikal Sulaiman yang sekarang sedang dicari-cari sama bangsa Zionis. Film-film sekarang itu udah ketinggalan sebenarnya. Bisa jadi terinspirasi dari kehebatan Nabi Sulaiman, terinspirasi dari Al-Quran itu hebat, menceritakan kisah yang nyata. Nah, itu makanya film-film itu tuh, film apa sih namanya Pak? Hobbit ya. Terus bangsa-bangsa jin jadi pasukan, siapa namanya? Ok ya. Kok jadi film ya? Nah, udah kelewat itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman wafat, kemudian terpecah belahlah Bani Israil. Inilah awal perpecahan lagi. Dulunya pecah, sekarang juga pecah. Sampai sekarang Pak, sampai kemudian Islam di bawah Nabi Muhammad masuk, itu di bawah oleh sahabat Nabi Muhammad SAW di tahun 600 sekian Masehi. Tapi sebelum itu ada runtutan-runtutan peperangan banyak sebagai kutukan daripada adab daripada Allah Subhanahu. Ada Al-Qur'annya nanti. Pertama, setelah wafatnya Sulaiman, ya cepat banget. Wafatnya Sulaiman, maka Bani Israel terbagi kepada 2 kerajaan. Satu di bawah pimpinan Rahbiyah bin Sulaiman. Dia mendirikan kerajaan namanya kerajaan Yahuda. Ya. Di mana? Lokasinya di Yerusalem. Jadi di jantung kota Yerusalem. Yang kedua, kerajaan dipimpin oleh namanya Yarbi'an bin Nabat. Mendirikan kerajaan namanya Israel. Beda nih. Di mana? Di sebelah utara kota Palestina yang sekarang namanya kota Ini gak ada yang hafal kota Palestina. Katanya demen Palestina. Nablus sebelah utara tuh. Sekarang masih ada kotanya. Inilah kerajaan yang terjadi setelah wafatnya Kanjeng Nabi Sulaiman. Pecah udah Pak. Itu makanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu orang hebat. Beliau wafat pecah lagi Bani Israel karena nggak ada yang mimpin, nggak ada yang dihebatin. Ya, ini 2 kerajaan dipimpin sama ini. Cuman kemudian pada tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan ini juga habis diporak-porandakan, digempur. Yang ini Israel itu dihancurkan oleh dari bangsa Assyria. Pemimpinnya adalah
Jarsun. Kemudian yang ini tahun 603 sebelum Masehi, hancur juga oleh Fir'aun. Hancur udah berturut-turut sampai kemudian tahun 586 sebelum Masehi, masuklah dari bangsa Babilonia, menghancurkan juga ini nih yang tadinya dikuasai sama mereka. Ini hancur. Babilonia masuk ke Yerusalem, membawa ini yang dipimpin oleh raja namanya Nebukadnezar. Nah, ini Nebukadnezar yang sadis, Pak. Rajanya siapa namanya? Bukhtansor atau Nebukadnezar. Lah, gitulah. Sadis, Pak. Kenapa nggak sadis? Baitul Maqdis peninggalannya Sulaiman dihancurin. Tabutnya, sakinahnya, kemarin saya bilang istilahnya jimat atau ini sakinahnya orang Bani Israel juga habis, arwahnya juga habis semua, pokoknya semuanya habis deh, nggak ada lagi tersisa dari Baitul Maqdis. Nih, saking kejamnya orang Babilonia, Bukhtansor Nebukadnezar, dan bangsa Yahuda semua jadi tawanan, maka disebut terkenal saat itu sejarah tawanan Babilonia. Semuanya jadi budak, perempuannya diperkosa, perempuannya jadi selir, anak-anak jadi gelandangan, yang bapak-bapak ini jadi budak. Bangsa Israel kasihan pasca wafatnya Nabi Sulaiman tuh habis semua, udah nggak ada tersisa. Nah, cuma kemudian pada tahun beberapa kemudian ada bangsa Persia masuk. Ada yang mengatakan rajanya Kursi. Persia masuk, berhasil menguasai ini. Ini sudah lemah. Awal-awal kematian Nebukadnezar, wafatlah dikuasai dari bangsa Persia. Persia ini di mana sekarang? Iran. Hancur dia. Nah, kemudian mengembalikan lagi bangsa Yahuda dan Israel. Ada yang kemudian sebagian dikembalikan, diungsikan ke Mesir, ada yang ke Madinah, ada yang balikin lagi ke Palestina. Maka wajar kalau di Madinah sekarang ada suku namanya Koinuko, Quraizoh dan lain sebagainya. Maka ketika zaman Nabi Muhammad ada, di situ sudah ada duluan orang Yahudi, cuman diatur sama Nabi, tetap namanya piagam Madinah, damai, aman, tentram. Itu tahun 538 Hijriah. Nah, kemudian pada tahun selanjutnya ada yang mengatakan tahun 200-an atau 138 Hijriahan, bangsa Romawi masuk. Setelah ini berhasil nih. Ini juga dihantam sama bangsa Romawi. Ini tahun 200 atau 138 Hijriah. Sebelum kebiasaan Hijriah, sebelum Masehi. Nah, dari bangsa di saat-saat inilah lahir Nabi, tapi sebelum ini kejauhan. Ini kan hilang nih. Tabut semua peninggalan hilang semua kan. Kapan ada lagi Taurat? Ini dikembalikan pada tahun setelah ini nih, sebelum masuknya Persia, ada tahun 440 sebelum Masehi, lahir ada manusia namanya Uzair. Uzair ini nabi yang punya mukjizat, minta sama Allah. Waktu itu sudah habis berantakan Baitul Maqdis, Yerusalem sama si Nebukadnezar. Jadi setiap lewat kampung udah gak ada, Pak. Ini semua hancur nih. Jadi puing-puing. Udah bau bangke. Bau apa namanya? Bangke manusia. Gak ada orang sama sekali. Maka Nabi Uzair kepingin gimana caranya, ya Allah, biar ini bisa sedia skala. Maka dalam waktu singkat Nabi Uzair ini tidur selama 100 tahun.
Nah, begitu terbangun, nah ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Kam labitha. Labith itu dalam surah ayat 259. Ada Al-Quran, Pak? Al-Quran ada Al-Quran. Coba ambil Al-Quran ayat 200. Coba ambil Al-Quran, Pak. Ini menceritakan Nabi Uzair. Uzair ini yang nanti menjadi cikal bakal disebut anak Tuhan oleh mereka Yahudi. Itu akidah mereka. Ini akidah kita sedang membicarakan akidah kita dalam Al-Qur'an. Jangan nanti diplesetin. Buka aja, Pak, Al-Baqarah 259. Qala kam labitha qala labithu yawman aw ba'da yawm, bahwa Nabi Uzair itu ditanya sama Allah, lewat malaikat, kamu tidur berapa lama? Ya paling sehari atau setengah hari. Dijawab bahwa Nabi Uzair itu tidur selama 100 tahun. Ada Al-Baqarah 259. Nabi Uzair kemudian terbangun. Begitu bangun, Nabi Uzair ini datang ke kampung. Ternyata sudah ada lagi orang-orang, Pak. Sudah banyak orang-orang lagi. Dan di situ ada, Pak. Di situ dia mencari rumahnya. Ini rumah Uzair bukan? Ya, Uzair. Ternyata ada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek ini pada zaman dahulu itu umur 20 tahunan. ABG, Pak. 17-an lah. Tapi begitu Nabi Uzair sudah terbangun dari tidurnya, sudah jadi nenek-nenek. Lihat ma'inna qalb. Jadi Nabi Ibrahim itu minta sama Allah bagaimana buat menghidupkan ini. Emang ente belum yakin? Yakin Allah. Cuma buat menenangin hati. Itu Nabi Ibrahim. Nah, diceritakanlah sama Allah tentang peristiwanya tentang peristiwanya Uzair itu, menceritakan Uzair itu. Nanti itu akan ada seperti itu. Nah, Uzair ini kemudian terbangun, dan setelah terbangun sudah jadi nenek-nenek semua. Dan begitu kemudian dibilang Nabi Uzair ini, ente siapa? Saya Uzair. Nenek-nenek ini nggak percaya, Pak. Uzair itu orangnya begini-gini. Kenapa? Uzair itu orangnya soleh. Sekali doanya itu dikabulin sama Allah. Kebetulan udah nenek-nenek matanya buta. Cobalah doain saya aja biar saya sembuhin dari buta. Nabi Uzair berdoa, tuh nenek-nenek langsung matanya sembuh dari dan disitulah yakin ini adalah Uzair. Saking senangnya ketemu sama majikannya lagi, ini nenek-nenek pergi ke kampung-kampung, sini ke Pasung nih, ngumumin bahwa ini Uzair hidup lagi, Uzair hidup. Karena waktu itu Uzair udah sebut mati. Nah, Nabi Uzair kemudian dites oleh beberapa orang Bani Israel dan mereka yakin bahwa ini adalah Uzair yang sesungguhnya. Nah, karena memang mereka itu banyak khurafat, tahu khurafat? Pikiran kemana-mana. Wah, ini orang sakti nih. Ini mesti jadi orang sakti. Maka dia adalah orang hebat. Uzair, kalau begitu, coba tolong kembalikan lagi Taurat, alwah-alwah yang dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia kemarin. Nabi Uzair ini dikasih wahyu sama Allah, orang hebat, Pak. Jadi dikasih ingatan yang luar biasa, dan memang salah satu yang mengamankan, ada hikayat mengamankan Taurat itu diumpetin sama bapaknya Uzair di bawah tanah. Dia tahu itu disumpetin di situ. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa Taurat itu ditulis kembali oleh Uzair. Atas perintah Allah dikasih lagi ingatan-ingatan, semua yang termaktub dalam Taurat di otaknya Nabi Uzair ditulis kembali oleh Uzair. Lah, kan orang-orang Bani Israel makin tercengang, ini orang udah hebat banget nih, udah bisa hidup lagi dikiranya, tidur di goa sama keledainya, tiba-tiba bisa menulis. Musa aja nggak bisa, mesti Allah yang kasih dalam bentuk tulisan. Ini Uzair bisa ingat sendiri. Nah, disinilah orang-orang Bani Israel yang kufur kemudian bilang ini bukan lagi manusia, tapi sebagai anaknya Tuhan. Termaktub di dalam surah At-Taubah, wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Coba buka At-Taubah ayat 30, Pak. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair anaknya Tuhan, orang-orang Nasrani al-Masih anaknya
Tuhan. Isa anaknya Tuhan. Itu dalam Al-Quran. Ini kepercayaan kita. Lakum dinukum wali yadin. Kita sedang membicarakan sejarah. Kita rame gitu. Kan lagi rame gitu ya. Mudah-mudahan beliau diselamatkan dan dipelihara dari fitnah-fitnah. Nah itu Uzair tuh dikembalikan lagi, kemudian dikembalikan sama Uzair, Taurat balik lagi. Nah disitulah kemudian berjalan terus makin peperangannya sampai kemudian Persia, Romawi. Nah di zaman Romawi ini lahir dari anaknya Imron, itu dia punya perempuan namanya Maryam kemudian hamil atas perintah Allah, nggak ada bapaknya, lahir manusia namanya Isa. Tuh nyambung. Jadi dia juga dari Bani Isra karena Imron. Semua nabi itu lahir pada masa zaman Roma. Di mana lahirnya? Di Yerusalem, disebut dengan Bethlehem. Bethlehem. Di mana? Di Baitul Maqdis. Nih Isa. Ini semua udah dibentuk lagi, udah dibangun lagi. Apa Baitul Maqdis setelah dihancurkan sama Babilonia. Isa lahir. Cuman kan memang nggak ada bapaknya, diumpetin. Nah itu nanti cerita Nabi Isa lain lagi. Nah Nabi Isa ini membawa risalah tauhid. Apa? Sama dengan Uzair, nabi-nabi yang lainnya, Nabi Sulaiman. Nah Nabi Isa alaihissalam karena kemudian tidak diterima oleh bangsa Romawi yang membenci mereka, maka terbagi kepada dua kelompok, waqala ta'ifan. Maka kemudian kaumnya Bani Israel terbagi kepada dua. Satu Nasara disebut dengan man ansari ilallah, sekarang sebut dengan Nasrani. Yang satu Yahudi yang tidak menerima. Wa kafarat ta'ifah. Apa ayatnya? Itu termaktub di dalam surah As-Saff. Fa'amanat ta'ifah min Bani Israel wa kafarat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah min Bani Israel, maka beriman sebagian dari bangsa Bani Israel. Itu mereka yang disebut dengan Nasara, mereka yang beriman kepada kanjeng Nabi Isa. Sementara wa kafarat ta'ifah, dan sebagian lagi ingkar dengan kenabian Nabi Isa. Jadi orang Yahudi mengagungkan Musa, orang ini mengagungkan Nabi Isa. Nah, itu cerita-ceritanya. Sampai kan Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah dalam kepercayaan kita. Kepercayaan kita diangkat ya. Diangkat. Kalau mereka kepercayaannya itu kepercayaan mereka lakum dinukum wali, rame lagi. Ah udah kayak gitu. Ini kan kita mengisahkan Al-Quran yang kita imani kayak gitu. Nah hadirin rahimakumullah, inilah perjalanan Bani Israel dari masa ke masa setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Banyak sekali apa, dan ini memang Allah sendiri yang menegaskan di dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbuka layab'athanna alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'ul adab. Allah yang bilang dalam surah Al-A'raf ayat 167 bahwa Tuhanmu yang mengizinkan untuk diutusnya kepada mereka Bani Israel sampai hari kiamat, man yasumuhum su'ul adab, yang menyiksa mereka, yang menindas mereka hingga hari kiamat dengan pedih. Ini yang terpedih adalah pada masanya Babilonia. Allah sendiri, kenapa mereka? Karena memang mereka mereka itu banyak banget mendustakan para nabi hingga membunuh para wa qatlihimul anbiya. Ingat Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, semua dari Bani Israel. Bahkan Nabi Isa saat itu oleh bangsa Romawi juga mau dibunuh. Sudah ada konspirasi seperti itu. Jadi banyak banget Pak. Nah, cuma memang mereka dikasih keutamaan tapi banyak membunuh. Allah berikan adab seperti ini. Itu akhir masa bangsa Bani Israel memang jaya. Mereka kapan jayanya? Ketika masanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi makin kesini makin
Nah inilah kenapa kemudian menjadi terbelah-belah menjadi banyak bagian. Allah sendiri yang bilang wa qata'nahum fil ardi umaman minhum as-salihun wa minhum duna dzalik, bahwa mereka itu akan terbagi-bagi di dunia ini. Ada yang soleh, yang beriman, ya beriman sama Nabi Musa berarti kan beriman sama Allah kan. Nabi Musa membawa Taurat. Wa minhum duna dzalik, tapi ada juga yang mereka nggak beriman. Ya, Nabi Musa masih ada aja, mereka sebagian itu ada yang menyembah sapi, ya kayak gitu. Dan banyak lagi. Sampai kemudian peristiwa-peristiwa dalam sejarahnya banyak banget. Saya bacain aja deh. Ini kan tadi sampai ke Nabi Isa. Sampai kemudian nanti ada juga jatuhnya Yerusalem itu 637 Hijriah, baru masuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dibawa oleh Khalifah Umar bin Khattab, membebaskan Palestina, masuk Palestina. Kemudian pada tahun 1094 pasukan tentara salib kembali menyerang Yerusalem, dikuasai lagi orang non muslim. Sampai kemudian pada tahun 1187 Masehi baru masuk pahlawan agung di dalam Islam nama Salahuddin Al-Ayyub, membebaskan Palestina, Fathu Palestina. Kemudian pada tahun 1244 kaum muslimin akhirnya dapat menguasai Yerusalem dari kekuasaan tentara salib sampai saat ini. Maka umat muslim itu sejarahnya adalah kapan Islam yang dibawa, ya semua juga Islam, tapi ini yang notabene dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad pada tahun 637 Masehi. Saat itu baru memasuki Palestina. Nah, jadi yang tadinya Ibrahimiyah misalnya, masuklah orang-orang muslim untuk membebaskan kembali bangsa Yerusalem yang saat itu sudah banyak Pak terombang-ambing. Bahkan di sini juga ada tahun 320 sebelum Masehi. Ini rentetan ini kan terbesar-besar nih. Yang kecil juga banyak. Jadi 320 sebelum Masehi Yerusalem ditaklukkan oleh bangsa Ptolemia di bawah Kaisar Cleopatra. Itu juga ada. Tahun 198 sebelum Masehi jatuh ke bangsa Syria. Banyaklah, pokoknya beruntun. Ini kalau baca ini banyak sejarah-sejarahnya, tapi ini saya garis besar seperti ini. Garis besar penyiksaan Bani Israel, tertindasnya Bani Israel, diperbunaknya Bani Israel setelah masa Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Saat ini Palestina masih dikuasai oleh orang-orang muslim, tapi sebagian sudah dicaplok oleh Israel, Zionis yang kemarin saya ceritakan. Bahkan di masjidnya Khalil itu sudah ada, itu sudah 60% dikuasai oleh bangsa Israel Zionis. Bahkan mereka ingin menggali lagi di tepi-tepi itu, bahkan sekarang dikenal dengan tembok ratapan. Bahkan sekarang kita tidak boleh sekian ribu orang masuk ke Masjid Al-Aqsa itu karena memang di bawahnya sedang digali, takut runtuh. Jadi sekarang Al-Aqsa di bawah itu bolong Pak, karena ingin mencari situs-situsnya Nabi Haikal Sulaiman itu yang dulu sempat diberangus sama Nebukadnezar. Jadi kalau digali lagi sampai tipis, bagaimana dengan Palestina? Nah, kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan tanah Palestina, Baitul Maqdis dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada tempat yang dianjurkan oleh Nabi kecuali tiga tempat Mekah untuk kita bepergian, kecuali Mekah, Madinah dan Aqsa.